wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Lina Agustina SPDSD selaku Kepala SD Negeri 1 Adi Mulyo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta desiminasi pemahaman disiplin positif di SD Negeri 1 Adi Mulyo. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk berkumpul bersama di ruang kelas 4 SD Negeri 1 Adi Mulyo dalam acara desiminasi pemahaman disiplin positif. Salawat serta salam senantiasa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi siang hari ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Acara yang ketiga, paparan dan refleksi. Acara yang keempat, penutup. Untuk acara paparan dan refleksi akan disampaikan oleh dua narasumber hebat kita pada siang hari ini, yaitu ada Ibu Ida Kurniawati SPDSD serta Ibu Lina Agustina SPDSD. Terima kasih. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar serta bermanfaat untuk para peserta. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Indonesia, bangsa
Meningkat acara yang ketiga yaitu acara inti, paparan dan refleksi, diseminasi pemahaman disiplin positif. Karena ada dua narasumber, maka kita akan bagi menjadi dua sesi. Untuk sesi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ika Kurniawati SPDSD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Bajimulyo, yang saya hormati rekan guru SD Negeri 1 Bajimulyo yang sudah hadir dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi pembelajaran budaya positif di SD Negeri 1 Bajimulyo. Saya selaku narasumber yang akan menyampaikan tentang paparan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ika Kurniawati. Saya mengajar kelas 4 di SD Negeri 1 Bajimulyo sejak tahun 2006. Sebelum kita melaksanakan diseminasi, mari kita membuat kesepakatan kelas yang akan menjadi aturan yang nanti kita yakini bersama-sama. Next. Kesepakatan kelas yang pertama yaitu dilarang bermain handphone. Selanjutnya yang berikutnya dilarang berisik atau bersuara kecuali nanti ketika ada dialog interaktifnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu aktif, ya, artinya ketika pemaparan sedang membutuhkan jawaban dari peserta, silakan untuk aktif memberikan jawaban. Selanjutnya yang terakhir yaitu dengan hati yang senang dan gembira serta 100% ada di sini. Oke? Terima kasih atas kesepakatan kelas yang sudah kita yakini bersama-sama. Selanjutnya, tujuan kegiatan ini yaitu mempublikasikan pemahaman konsep modul budaya positif dan implementasinya di kelas kita nanti masing-masing. Tujuan implementasinya yaitu yang pertama, menciptakan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada murid. Dan yang ketiga, menanamkan budaya positif, disiplin sebagai salah satu bekal hidup murid. Nah, selanjutnya yaitu selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Untuk konsep utama budaya positif, kita akan mempelajari 7 pembelajaran nanti yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya tentang disiplin positif itu sendiri, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin ada beberapa materi yang masih asing ya buat peserta diseminasi di sini. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, untuk slide yang berikutnya, saya meminta teman-teman untuk nanti memberikan pendapatnya terkait setuju atau tidak setuju dari pernyataan yang ada di slide. Yang pertama, penghargaan akan menumbuhkan motivasi anak. Setuju atau tidak setuju? Ya. Untuk Ibu Irma, setuju. Alasannya bagaimana? Ya, penghargaan akan menumbuhkan motivasi. Karena anak zaman sekarang itu sesuatunya harus ada seperti ini. Ya, contohnya misalkan nanti kalau mendapatkan nilai dari rumah saja, dari orang tua itu sudah ada sesuatu yang memotivasi anak untuk rajin belajar. Nanti kalau misalkan kamu kenaikan kelas, nilainya bagus,
ibu akan belikan sepatu. Nah, itu memotivasi walaupun belum dari diri anak sendiri. Ekstrinsik ya artinya ya. Ekstrinsik. Oke, saya hargai jawaban Ibu Irma tadi ya, setuju. Selanjutnya yang nomor 2, hukuman akan membuat anak lebih disiplin. Setuju bisa tidak, atau tidak setuju? bisa setuju, bisa tidak. Ya, saya tertarik dengan jawaban Pak Supri ini. Bisa setuju, bisa tidak. Jadi kenapa ya? Ya, coba bagaimana ini penjelasannya Pak Supri? Go. Terima kasih. Tergantung satu permasalahan besar vaksinnya. Yang kedua tergantung pada hukuman yang diberikan, apakah berupa fisik atau berupa motivasi gitu. Sehingga di sini hukuman bisa membuat anak lebih disiplin bisa. Juga hukuman bisa membuat anak malah tidak percaya diri bisa. Makanya tergantung permasalahan. Yang kedua hukuman yang diberikan kepada anak, itu jawaban saya. Bagus sekali jawabannya dari Bapak Supri ya. Nanti coba kita setelah nanti kita telusuri dari paparan yang akan saya sampaikan, apakah jawaban dari Bapak Ibu ini menuju kebenaran atau menuju ke dalam kesurangan? Nanti akan terjawab di paparan ini. Apakah penghargaan dan hukuman itu baik untuk anak? Apakah betul penghargaan itu nanti betul akan memotivasi menjadi lebih baik atau justru akan menurun kreativitasnya? Kita mulai dari paparan berikut ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ini paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah muara dari pembelajaran dengan paradigma baru. Outputnya nanti akan seperti ini anak-anak kita. Next. Nah, mengenai disiplin positif, yaitu dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, dari sini nanti sudah mulai terjawab tadi dari jawabannya Irma. Nah, nanti di sini sudah mulai ada tanda-tanda ya. Lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan berdisiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Lanjut. Di sini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini. Ada satu kebutuhan dasar manusia yang nanti berhubungan dengan jasmani kita, raga kita, dan 4 yang berhubungan dengan spiritual kita atau kebutuhan jiwa kita. Yang berhubungan dengan jasmani kita yaitu hanya bertahan hidup. Ya, selanjutnya ada 4 kebutuhan lain yang berhubungan dengan rohani kita atau spiritual kita, yaitu adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ya. Selanjutnya ada penguasaan, selanjutnya ada kebebasan atau freedom, dan yang terakhir ada kesenangan atau fun, happy. Nah, ketika anak atau kita bermasalah atau kita memiliki kasus, artinya ada salah satu atau beberapa kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi.
Mengapa anak kita memiliki kasus? Artinya kita selidiki. Artinya ada kebutuhan ini, 5 ini ada yang tidak terpenuhi. Apakah bertahan hidupnya, atau mereka kurang kasih sayang, atau penguasaan, kebebasan, atau kesenangannya. Seperti itu. Ketika anak misalnya tidur di dalam kelas, ya, kemudian kita tanya, kenapa kamu tidur di dalam kelas? Saya belum sarapan Bu. Oh, ternyata dia membutuhkan ini, belum terpenuhi. Bertahan hidupnya belum terpenuhi. Dia memiliki kasus juga. Itu, ya. Itu cara mudahnya memahami arti kebutuhan dasar manusia itu. Ketika kita bermasalah dengan orang lain pun juga demikian. Jadi ada dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang belum terpenuhi. Next. Kemudian motivasi perilaku manusia ini ada 3 motivasinya. Mengapa kita melakukan sesuatu itu motivasinya itu ada 3. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi ketika murid-murid kita melakukan sebuah kegiatan atau berperilaku, ada 3 hal ini yang mendasari. Motivasinya itu ada 3: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dari guru, kemudian mendapatkan imbalan, dan selanjutnya karena dia itu sudah klik kayak gitu loh, sudah menghargai nilai-nilai kebajikan. Itu yang dari intrinsiknya. Ketika siswa itu datang terlambat, maksudnya datang tepat waktu, datang tepat waktu, dia itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman supaya tidak dihukum oleh guru, makanya datangnya cepat. Atau dia mendapatkan penghargaan, nanti dapat sertifikat, misalnya murid rajin, misalnya. Atau dia itu sudah memiliki motivasi intrinsik, jadi sudah sadar. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini ada 2, ya. Ada 2 identitas gagalnya, konsep disiplinnya. Yang pertama, jika disiplin menggunakan hukuman, ini nanti identitasnya akan gagal, ya Kak Sutri? Nih, mengapa? Yang pertama, hukuman itu menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman, jelas. Murid menjadi takut, kemudian memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Kalau hukuman identik itu datangnya dari guru, bukan kesepakatan bersama siswa. Itu kalau hukuman, biasanya serta-merta. Lanjut, ada penghargaan. Penghargaan ternyata menuju ke dalam identitas gagal. Mengapa? Pertama, tidak efektif. Selanjutnya, merusak hubungan atau ada efek iri. Ya, dia lagi. Selanjutnya, mematikan kreativitas. Aku sudah menjadi juara 1, ya cukup. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, mengapa ranking di zaman kurikulum merdeka ini dihapuskan? Ini karena ternyata penghargaan itu menuju ke identitas gagal. Selanjutnya, merampas hak menghargai diri sendiri. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, nanti yang bisa diterapkan di kelas kita. Yang pertama yaitu konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Menguatkan dalam jangka pendek. Selanjutnya, perlu monitoring berkelanjutan. Ada teori stimulus respon, murid menghormati peraturan. Selanjutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Meskipun
menuju ke identitas sukses, tapi ini belum sesuatu yang ideal karena ini penguatannya dalam jangka pendek. Nah, dan selanjutnya ini kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi biasanya ini atas kesepakatan guru dengan siswa. Ini kalau konsekuensi. Nah, selanjutnya ada istilah baru yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita bahas di belakang. Nah, restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian menggunakan teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, dalam restitusi ini ternyata ada teori kontrol yang artinya bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu mengontrol hati orang lain atau kemauan orang lain. Jadi yang bisa mengontrol hanya dirinya sendiri. Contoh, misalnya ketika kita menggenggam tangan, tangannya dibuka enggak? Mau? Bukan enggak mau. Itu artinya orang lain tidak bisa mengontrol apa yang kita inginkan. Jadi hanya diri sendiri. Kalau saya membuka tanpa diperintahkan sudah saya buka. Itu artinya tidak ada satu orang pun yang mampu mengontrol orang lain. Hanya dirinya sendiri yang mampu mengontrol. Ya. Termasuk dalam emosi juga masuk sini ya. Itu teori kontrol. Jadi ketika orang lain memberi nasihat kepada kita ketika sedang emosi, itu hanya sekian persen saja. Selebihnya adalah kita sendiri yang mampu mengelola emosi kita atau kontrol diri kita. Seperti itu. Next. Hukuman dan konsekuensi. Nah, kita bermain di sini ya. Antara hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Apa? Ini adalah konsekuensi. Ya. Ini konsekuensi karena biasanya ini sudah disepakati dengan siswa ya. Menulis itu bukan termasuk dalam hukuman. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Betul. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Betul. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Berjemur di lapangan basket. Hukuman. Murid diminta telanjang kaki. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berdiri di depan kelas dengan kaki. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat karena masih gede teman bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit. Kemudian untuk menggantinya, lari mengelilingi lapangan basket untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, ya, karena PJOK. Ya, lanjut, membersihkan WC. Karena mengatakan WC hukuman dia. Nah, ini. Jadi teman-teman sudah mengetahui mana konsekuensi, mana hukuman. Jadi kalau hukuman itu dari gurunya, kalau konsekuensi biasanya kesepakatan antara guru dengan murid. Selanjutnya apa yang kita ketahui tentang konsep disiplin di sini, yaitu konsep disiplin melalui pendekatan restitusi. Nah, di sini kita akan memulai belajar tentang kata restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Yaitu arti kata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ketika murid-murid kita bermasalah, dia itu sudah keluar dari kelompoknya atau memiliki kasus.
Nah, restitusi di sini fungsinya untuk mengembalikan mereka ke kelompok yang seharusnya mereka miliki. Itu restitusi. Kemudian ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi guru tidak memiliki hak untuk menjudge atau menyalahkan siswa tersebut. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kamu harus seperti ini, tidak, tapi penawaran. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia mana yang belum terpenuhi, kemudian dicari, digali. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi bukan pada kesalahan. Biasanya ketika murid kita bermasalah, kenapa? Dikejar terus kesalahannya tanpa kita memberikan sebuah solusi, atau kita bermusyawarah dengan siswa kita, berkolaborasi dengan siswa kita mencari solusi terbaik. Ini ciri-ciri dari restitusi. Nah, perbedaannya apa? Nah, contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Yang pertama, hukuman. Apa perbedaan antara hukuman, nanti konsekuensi, dan restitusi itu apa? Ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Bendera rendah diri. Kalau konsekuensi, ini jangka pendek, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat berdasarkan kesepakatan bersama. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini identitasnya sukses, tapi jangkanya pendek. Kalau restitusi, ini yang paling ideal, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya, mencarikan solusi, tidak hanya menyalahkan. Kemudian dia juga bertanya alasannya. Ya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah yang paling ideal untuk kita terapkan kepada siswa-siswa kita yang memiliki kasus. Next. Di sini dalam menjalankan restitusi itu ada 5 posisi kontrol kita selaku guru. Ya, yang pertama itu sebagai penghukum, terima marah. Selanjutnya pembuat rasa bersalah, itu kita mengatakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang membuat siswa kita itu merasa bersalah. Ya, kamu sudah beritahu, ya, seperti itu ya. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman ini selalu memaklumi perbuatan murid kita itu selalu dimaklumi. Jadi kalau kita posisi kita sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Ya, jadi kita hanya memantau, kemudian tetap memberikan solusi, tapi hanya pantauan. Nah, yang terakhir itu sebagai manajer. Sebagai manajer ini adalah posisi yang paling ideal kita sebagai guru. Baiknya memposisikan diri, kalau tidak jadi pemantau ya paling ideal adalah sebagai manajer. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ketika siswa sering berkelahi dengan temannya, nanti perbedaannya itu apa? Nah, ini kalau sebagai penghukum, guru itu akan berkata seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu silakan lari keliling lapangan sebanyak 10 kali. Itu guru akan berkata seperti itu. Kalau posisinya dia sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru sangat kecewa. Ini membuat rasa bersalah. Jadi akan menjadi minder. Nah, selanjutnya sebagai teman. Ini kalau sebagai teman, ayolah jangan berkelahi, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu bersalah. Jadi selalu memaklumi saja ini sebenarnya. Harus sabar karena ya. Selanjutnya sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi hanya menanyakan konsekuensi aja, tapi nanti tidak tumbuh intrinsiknya itu, motivasi intrinsiknya kurang bertumbuh. Nah, ini yang idealnya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu?
Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi dia menanyakan mengapa, kemudian alasannya apa, dan dia juga harus memberikan solusinya sendiri. Nah, misalnya tadi tidak berkelahi dengan teman, dia juga harus alasannya apa, kemudian solusinya apa. Jadi mengutarakan sendiri solusinya yang terbaik. Jadi nanti dikomunikasikan dengan gurunya. Nah, itu akan tumbuh motivasi intrinsik. Nah, ini selanjutnya tentang keyakinan kelas, materi tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini biasanya akan kita mulai di awal tahun pelajaran sebelum memasuki pembelajaran yang sesungguhnya. Kita sebaiknya itu membuat keyakinan kelas bersama murid-murid kita, sehingga murid-murid kita itu nanti sudah taat aturan tanpa harus takut, tapi sudah motivasi intrinsiknya sudah muncul dengan sendiri. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena ini sebuah aturan, ya, keyakinannya seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter karena agar terhindar dari virus COVID yang kemarin sempat menyebar. Ini akan menjadi sebuah keyakinan ketika kita sudah menyadari, ya, bahwa itu bukan sebuah aturan lagi, tapi ini sebuah keyakinan. Ya, anak orang boiler yang nanti ditambah polisi, itu sudah sebuah keyakinan, ya, yang sudah kita yakini betul-betul. Jadi bukan sebuah aturan lagi. Kalau kita sudah meyakini itu, motivasi isinya otomatis akan muncul dengan sendirinya. Ketika tidak pakai helm, apa ya kurang? Next. Masih berlanjut tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, secara umum, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jelas, dan ini nanti menggunakan kata-kata positif, tidak boleh menggunakan kata-kata yang berbau negatif dan terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Kita membaur, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Next. Nah, ini menurut Goser 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik tadi, ya, daripada peraturan. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini tentunya Pak Degosen ini, ya, sudah melakukan berbagai penelitian, ya, terkait dengan keyakinan atau peraturan. Maka sebaiknya kita menggunakan kata keyakinan, bukan peraturan. Ini ininya, penelitiannya itu sangat-sangat lama, ya. Jadi ini sudah teruji. Berapa tahun? 1998. Berarti dari mulainya itu tahun 1900. Sekian. Sudah lama. Oh iya, sudah lama, ya. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas itu ada cara-caranya. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Nah, jadi umum bahasanya. Selanjutnya, berupa pernyataan universal, umum dilakukan oleh manusia, dibuat dalam bentuk positif, maksudnya kalimatnya itu harus kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak boleh yang panjang-panjang. Misalnya, apalagi menggunakan kata tidak, itu tidak boleh. Misalnya kalau kita diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan, kita
tempatnya. Itu contohnya. Nah, biasanya anak-anak lebih suka menggunakan kata tidak. Tidak membuang sampah sembarangan. Kita positifkan, membuang sampah di tempatnya. Itu contohnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan sesuai dengan lingkungan kita. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Dan tentunya ketika kita membuat keyakinan kelas, semua siswa kita terlibat. Ya, terlibat. Mana Pak Suri? Kalau ini untuk kesepakatan atau keyakinan kelas kita, sepertinya hanya siswa kita saja dengan kita. Karena ini adalah keyakinan yang akan nanti digunakan dalam 1 tahun ke depan di kelas. Kecuali nanti kalau keyakinan sekolah akan beda lagi. Bisa melibatkan komite, kemudian wali, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana penerapan disiplin positif? Ini penerapan disiplin positif di sekolah kita, ya. Saya berikan beberapa contoh. Yang pertama yaitu menggunakan seragam sekolah yang sesuai ketentuan. Ketika hari Senin menggunakan merah putih, sepatu hitam, dan selanjutnya. Yang kedua ada disiplin positif dalam kegiatan farming school. Ini adalah life skillnya anak-anak nanti yang jangkanya sangat panjang. Farming school. Selanjutnya yaitu sholat berjamaah di masjid. Ini iman dan takwa kita, ya, jelas Dasarnya berarti itu ya. uji. Selanjutnya itu ada, nah ini kegiatan amalia Jumat yang sekolah kita sudah ada yasinan, kemudian pembacaan Asmaul Husna. Ya. Selanjutnya ada membuang sampah di tempatnya. Nah, ini membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini contoh dari penerapan disiplin positif di sekolah kita. Selanjutnya, nah ini nanti praktek restitusi itu menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini praktek segitiga restitusi. Ya. Tadi sudah dijelaskan di awal restitusi itu apa. Nah, ini prakteknya. Jadi ada 3 langkah, ya, ada 3 langkah. Dan langkah-langkah ini tidak boleh dibolak-balik. Selain tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh berhenti di satu titik. Jadi ketiga-tiganya itu harus berkesinambungan. Nomor 1 sekarang, nomor 2 besok, tidak boleh. Jadi harus tiga-tiganya dijalankan dalam satu waktu itu. Dan tidak boleh dibolak-balik. 1, 2, 3 harus berurutan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nih, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini yang kita katakan kepada siswa kita yang sedang memiliki Yesus. Alwi, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Ya, ada yang melakukan kesalahan. Seperti itu. Ini kelihatannya indah dan nyaman sekali ya siswa kita ya. Kita melontarkan kalimat India. Gitu ya, Bapak Ibu? Ya. Indah Saya yang indah. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, jadi rasa mindernya diangkat gitu loh ini ya, menstabilkan identitas. Rasa mindernya diangkat bongbong dulu ya. Kamu bukan satu-satunya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah ini baru kita menanyakan ya salahnya, alasannya di sini. Semua perilaku itu memiliki alasan. Nah, di sini kita menggali alasannya. Tadi ada 5 kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang mana? Kita gali di sini di validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kamu tentu mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Kita dengarkan. Ya. Jangan mau disamber. Nah ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah tahu alasannya, kemudian kita menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati
seperti di awal pembelajaran kemarin. Nanti siswa akan mencari dan selanjutnya siswa juga akan mencari solusinya sendiri, kemudian dikuatkan oleh guru. Ini praktek segitiga restitusi, begitu ideal sekali dan indah sekali. Tidak ada kesalahpahaman antara guru dengan siswa. Nah, prakteknya ini yang PR ya. Segitiga restitusi. Nanti kita belajar yang kemarin sudah berapa? Hasilnya bagus. Bagus. Ternyata tanpa mengetahui ilmunya, Pak Supri sudah mempraktekannya. Tapi tidak sadar ya Pak, ternyata saya sudah mempraktekan. Saya sadar. Maksudnya ini Pak, segitiga restitusinya. Ternyata saya sudah melawan restitusi. Itu saya Ini tidak ilmu sadar. Pak. Ya mungkin tahunya masih cepat. Ya, tentang segitiga restitusi yang super ideal. Menjadi manajer buat siswa-siswanya. Next. Nah, ini kita sudah sampai ke bagian akhir tentang disiplin positif. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Jadi sebelum kita memberikan restitusi kepada siswa kita, ini yang harus kita miliki. Di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol yang saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai guru atau posisi manajer yang menuntut murid. Murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan kita. Kata-kata hari ini Bu, Kata-kata hari ini. menjadi contoh lebih baik daripada memberi contoh. Menjadi lebih baik daripada memberi contoh. Itu juga. Betul. Ya. Menjadi teladan, artinya seperti itu ya Pak Supri. Iya, betul. Nah, ini karena sudah berakhir paparan saya minta teman-teman untuk memberikan refleksi terkait paparan yang sudah saya sampaikan dari pukul 10 tadi sampai pukul 11. Silakan nanti akan saya share link Jamboardnya, teman-teman. Silakan nanti mengisi, ada 5 pertanyaan, ya, ada 5 pertanyaan di Jamboard. Nanti akan saya tampilkan di depan. Ya, share dulu link Jamboardnya. Nanti saya share di grup WA. Mengerjakannya boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan HP. Sinyalnya jelek Bu. Belum bayar kali. Belum memang. Ya, silakan. Ada 5 pertanyaan, nanti dijawab satu persatu. Boleh dibuka link Jamboardnya di link dibukanya di akun ini. Ya. Di grup. Belajar ini. Ya. Ya. Silakan untuk mengisi sebagai sampel saja. Sticky note. Itu sudah dibuka. Langsung diisi saja di situ. Oke. Nah. Diberi nama, jangan lupa diberi nama terus koma, ya, koma jawaban. Jangan sampai tidak ada namanya, nanti tanpa identitas. Nama dulu Bu. Nama. Jangan gitu dulu Bu, jangan di enter dulu Bu. Di koma aja dulu. Kalau itu nanti otomatis terkirim. Baru apa yang Anda dapatkan dari paparan tadi?
Jadi mager. Oke. Apa perasaan Anda setelah mendapatkan hal baru tersebut? Perasaannya bagaimana? Sangat bahagia. Nama jangan lupa nama. Terharu. Yang berbobot. Memperkirakannya jelas. Oke. Seperti itu nanti ya Bapak Ibu menjawabnya. Nanti untuk tatanan biar saya menata. Ternyata saya tidak Kirim sadar jawaban sudah saja. pernah melakukan. Hal baru apa? Dibaca dulu Bu pertanyaannya. Ini sedikit kan? Hal baru apa yang akan Anda lakukan setelah mendapatkan paparan terkait disiplin positif? Nama. Hal baru apa yang akan saya lakukan? Membimbing, mendorong, memperkenalkan. Posisi sebagai manajer. Tapi menurut saya kadang 5 itu tidak harus tidak. Jadi kita bisa memposisikan di mana gitu ya Pak? Iya. Kadang sebagai pendukung, Iya, kadang sebagai kadang teman, sebagai pendukung, kadang sebagai pemantau. memantau. Kalau Pak, Yang keempat, bagaimana pendapat Anda tentang paparan tadi? Oh, nama. Baik, berbobot, bisa mengedukasi dan Mengedukasi. mempraktekkan teori. Oke. Yang terakhir, tuliskan langkah nyata yang akan Anda lakukan untuk siswa setelah mendapatkan paparan. Langkah nyatanya apa? Saya akan memposisikan. Restitusi Alwi. Saya akan berusaha Saya akan berusaha apa? iya. Menerapkan Dan melakukan makhluk yang mengalami khusus. Oke, terima kasih. Nanti teman-teman yang lain saya tunggu jawabannya ya, menjawab. Ya. Demikian paparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga paparan yang sudah saya berikan tadi bermanfaat untuk Amin. pembelajaran teman-teman di kelas nanti dan menambah wawasan ilmu teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemapar selanjutnya yaitu Ibu Lina Agustina SPDSD. Dari saya sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SPDSD atas pemaparannya. Sebelum ke acara selanjutnya, mari Bapak Ibu kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua narasumber kita hari ini. Luar biasa sekali banyak ilmu yang dapat kita terapkan nanti di kelas. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kebetulan besok kita sudah masuk ke tahun ajaran baru. Jadi kita harus memiliki keyakinan itu, kita harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Entah nanti apapun yang akan kita lakukan, apakah memang lebih baik atau tidak, paling tidak kita sudah memiliki keyakinan. Kata-kata hari ini adalah yang penting yakin. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai pembawa acara
Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekeliruan selama mengangkat Membawakan. acara pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana keadaan kamu? Sudah lebih tenang? Iya, Bu, sudah. Ya, ceritakan tidak buru-buru. Jadi mengapa terjadi kejadian seperti ini? Saya tidak terima, Bu, karena beberapa teman saya mengatakan saya mengambil pensil mixer itu. Padahal saya sudah jelaskan. Mengapa mereka bisa menuduh seperti itu sama kamu? Saya memang pinjam pensil mixer itu, tapi saya sudah kembalikan. Dan mereka mengatakan saya mengambil pensil mixer itu. Padahal kalau kamu ini bisa melakukan lebih dari itu ya. Iya, Bu, saya bisa melakukan lebih, tapi saya lebih milih untuk bersabar. Terus, kamu patut mempertahankan apa yang kamu yakini kebenarannya. Dan kamu pantas berbangga. Sudah memiliki sesuatu yang menurut kamu penting, yaitu sebuah harga diri. Kamu sangat hebat, Alifah, karena sudah mampu bersabar dengan tidak melakukan tindakan yang berlebihan. Iya, Bu. Menurut kamu, ada yang perlu diperbaiki tidak? Saya harus menjelaskan dengan benar, tidak dengan marah-marah. Saya juga harus menghormati orang lain, Bu. Tepat sekali. Saling menghormati adalah sebuah keyakinan yang sudah kita sepakati bersama-sama, kan? Nah, kalau kalian menjalankan keyakinan ini dengan baik-baik, tidak ada kesalahpahaman di antara kalian seperti yang tadi terjadi di kelas. Iya, Bu. Nah, kalau begitu, sekarang Mbak Alifah sudah lebih tenang, sudah lebih baik, sekarang boleh kembali ke kelas, dan jangan lupa saling minta maaf dengan teman-teman ya. Perasaan saya setelah mendapatkan restitusi dari Bu Guru merasa lebih lega. Saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri karena tidak merasa disalahkan. Bu Guru mencoba menanyakan alasan pada saya ketika saya berbuat kesalahan. Hal tersebut membuat saya merasa didengarkan dan tidak merasa dihukum. Terima kasih Bu Guru. Untuk kedepannya saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.